Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Anak soleh solehah, murid kelas 4. Alhamdulillah. Insyaallah dalam keadaan baik semua, keadaan sehat semua, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat, ya, harus semangat. Taib. Untuk pelajaran PAI pada hari ini kita masih membahas tentang kiamat kubro. Ya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ya, dan ini untuk memperjelas lagi, untuk lebih memahami lagi. Kita bahas lagi ya. Baik. Masih ingat apa itu kiamat kubro? Ya? Iya, benar ya. Kalau ada yang jawab kiamat besar, Pak. Betul. Ya, secara bahasa memang arti dari kiamat kubro yaitu kiamat besar. Kubro itu besar. Kalau sugro kecil, ya. Kiamat sugro berarti kiamat kecil. Tapi ini kiamat kubro, kiamat besar. Tapi ada pengertian yang lebih panjang atau lebih jelas lagi, yaitu secara istilah kiamat kubro adalah hari dihancurkannya langit dan bumi beserta isinya, ya, dan menjadi akhir dari kehidupan di dunia. Jadi semua makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi akan dihancurkan. Yaitu langit itu ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, planet ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, semua akan dihancurkan, akan dimatikan, ya, musnah semua. Makanya disebutnya hari terakhir kehidupan di dunia, semuanya akan mati. Ini Allah gambarkan seperti ini, Allah jelaskan seperti ini, banyak ya penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Di buku kita Allah menjelaskan secara singkat di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Allah berfirman yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi akan hancur, dan yang akan tetap kekal adalah wajah Tuhanmu. Yang dimaksud adalah Allah, ya, wajah Tuhanmu yang maha tinggi dan maha mulia. Dan di surat yang lain mungkin kalau kalian nanti buka-buka Al-Quran yang ada terjemahannya, dijelaskan bagaimana keadaan atau kondisi ketika kiamat terjadi. Ya, dijelaskan di dalam surah At-Takwir, surah Al-Infitor, dan surah Al-Qiyamah mungkin ya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, ketika kiamat sudah mau terjadi ya, menjelang kiamat, itu ada beberapa tanda-tanda ya. Kalau tanda yang paling mudah dikenali ya pada saat menjelang kiamat itu, semua orang, semua manusia itu sudah tidak ada yang beriman atau beribadah lagi kepada Allah. Sudah tidak ingat atau berzikir lagi kepada Allah. Nah, ini tanda-tanda yang paling mudah kita kenali. Ya. Ada tanda-tanda yang lain? Ada, banyak. Ya, di buku kita ada di halaman 56. Ya. Ada di halaman 56. Nanti Pak Tio jelaskan. Tapi kita bahas dulu tentang nama-nama hari kiamat. Jadi, ternyata selain bernama hari kiamat atau dalam bahasa Arabnya Yaumul Qiyamah, nama lain dari kiamat atau hari kiamat yaitu yang pertama adalah Yaumul Ba'ad. Yaumul Ba'ad yaitu hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Kemudian yang keempat, Yaumuddin.
Yaumuddin artinya hari yang telah dijanjikan. Dan hari kiamat, nama lain hari kiamat yang lainnya yaitu yang kelima, Yaumul Akhir, yaitu hari akhir yang tadi Pak itu sudah sebutkan, ya. Disebut hari akhir karena semua makhluk ciptaan Allah akan mati semua, menjadi itu hari terakhir, ya, kehidupan di dunia. Nah, tadi Pak itu sebutkan, tadi yang ciri atau tanda yang paling pertama atau paling mudah kita kenali, yaitu semua manusia sudah tidak ada yang beribadah atau berzikir kepada Allah. Nah, tanda yang lainnya ada, ya, yaitu pertama, munculnya dukhon. Apa itu dukhon? Kabut, ya, kabut yang menutup atau menyelimuti permukaan bumi. Sehingga ketika dukhon datang, ya, ketika dukhon muncul, seakan-akan siang itu seperti malam, gelap. Nah, berarti ini sudah menjelang kiamat, ya, kalau sudah datang dukhon. Kemudian tanda yang kedua yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal yang matanya satu. Ya, satu. Awalnya dua jadi satu. Ya, karena ada penyakit di mata satunya atau ada kelainan sehingga matanya rusak satu. Ya, jadi mata Dajjal itu awalnya dua, ya, diceritakan di dalam hadis Rasulullah awalnya dua. Tapi karena ketika sudah dewasa, Dajjal ini manusia sebenarnya, ya, manusia. Jadi ketika sudah dewasa, ternyata ketika dewasa matanya sakit atau rusak, jadi yang tersisa tinggal satu. Jadi digambarkannya kalau ada yang bilang Dajjal itu mata satu di tengah-tengah, itu bukan Dajjal. Itu hanya hayalan orang-orang yang tidak berilmu, ya, orang-orang kafir mungkin. Kemudian tanda yang ketiga yaitu keluarnya dabbah. Keluarnya dabbah yaitu hewan yang bisa berbicara, ya, binatang yang bisa berbicara. Lalu tanda yang keempat, terbitnya matahari dari barat atau dari timur? Dari barat. Kalau dari timur berarti kehidupan masih normal seperti biasa. Seperti kita kalau pagi hari melihat, nanti kalian cek, ya, matahari setiap hari terbit dari timur. Tapi kalau sudah mendekati, ya, detik-detik mendekati kiamat, itu matahari terbit dari barat. Nah, berarti kita ketika datang pada hari itu, kita sampai pada hari itu, berarti kita harus sudah, ya, sesuai takdir, ya, pasrah. Baik. Tanda yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Tujuannya diturunkannya Nabi Isa bin Maryam ini oleh Allah yaitu untuk membunuh Dajjal, karena hanya Nabi Isa lah yang mampu membunuh Dajjal. Kemudian tanda yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj, Pak Tito sedikit ketahui, ini adalah sekelompok manusia yang ketika dia datang, dia akan merusak. Ya, dia akan membunuh. Dia akan pokoknya berbuat jahat lah. Makanya ini sebagai tanda-tanda menjelang hari kiamat, ya. Tanda yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, terjadinya gerhana sebanyak 3 kali. Ya, terjadi di timur, ya, di bagian timur, di bagian barat, dan di tanah Arab. Dan tanda yang ke-8 yaitu keluarnya api dari negeri Yaman atau negara Yaman. Ya, ada negara Yaman namanya. Dan ini akan menggiring seluruh makhluk, ya, manusia dan makhluk yang lain mungkin, ya, ini ke padang mahsyar untuk dihisap. Apa itu hisap? Nanti penjelasannya. Baik. Nah, ketika kita mengetahui tanda-tanda tadi, berarti kita sudah harus siap-siap dari sekarang dengan memperbanyak amalan ibadah, amalan baik, ya, akhlak yang baik, ya, perbuatan yang baik, semua pokoknya yang baik-baik,
yang menurut agama Islam harus kita lakukan. Ini sebagai bekal atau tabungan kita ya ketika menjelang hari kiamat. Ya, atau nanti untuk akhirat kita ya, ketika kita banyak berbuat baik dan beribadah, insya Allah menjadi tabungan yang banyak untuk kita di akhirat. Terjadinya kiamat bagaimana? Ya seperti yang Patio sampaikan tadi, digambarkan di dalam di sini di dalam surat Az-Zumar ya. Dan ketika sangkakala dibunyikan ya, ditiup oleh siapa? Oleh malaikat Israfil. Jadi Allah menugaskan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Yang pertama, tiupan pertama adalah untuk menghancurkan semua makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi dan di langit. Semua akan hancur, musnah, mati, ya. Lalu nanti 2 kali tiupan. Yang kedua untuk membangkitkan semua manusia pada hari dihitungnya, yaitu Yaumul Hisab, di padang mahsyar. Hari dihitungnya amalan perbuatan manusia. Ya, di padang mahsyar, yaitu Yaumul Hisab. Taib. Nah, ketika sudah di padang mahsyar, apa yang terjadi atau apa yang dilakukan manusia? Ya manusia tinggal menunggu saja, dihitung amalan perbuatannya. Jikalau perbuatan amalannya baik, ya banyak baiknya, insya Allah ini sebagai tanda dia akan masuk surga. Tapi jika lebih banyak amalan buruk, ya amalan jeleknya, maka ini sebagai tanda dia akan masuk neraka. Ya, ini tanda saja ya. Nanti Allah yang menentukan apakah manusia ini masuk surga atau masuk neraka. Lalu kondisinya bagaimana di padang mahsyar? Ini dijelaskan di dalam di dalam Al-Qur'an ya, surat Ibrahim ayat 48. Yang artinya pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula pada langit, dan mereka di padang mahsyar berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Nah, ini gambaran sekilas. Dan ada penjelasan yang lain bahwa ketika manusia di dalam padang mahsyar, ketika di padang mahsyar ini, mereka ini akan berkeringat yang sangat banyak. Karena apa? Kondisi di padang mahsyar itu sangat panas. Matahari dekat, ya, matahari dekat dengan kepala kita. No, matahari yang sekarang aja masih jauh, itu kita kepanasan kalau siang hari, apalagi kalau sudah dekat, ya. Maka dari itu gambarannya apa? Manusia kondisi saat itu ada yang keringatnya sampai mata kaki. Itu mungkin yang keimanan dan perbuatan baiknya banyak. Tapi mungkin kalau yang keimanannya lemah atau banyak perbuatan buruknya, ya, itu bisa tenggelam dengan air keringatnya sendiri, ya. Air keringatnya bisa menenggelamkan, iya, ya. Ada yang setinggi telinga, ya. Ada yang setinggi mata kaki, dan mungkin ada yang keadaan yang lainnya. Nah, itu tergantung keimanan dan amalan perbuatan manusia. Nah, ketika di padang mahsyar kita akan dihitung amalan perbuatannya. Mungkin kalau yang di dunianya suka berbohong, dia akan tidak jujur. Ya, tidak jujur mengatakan saya melakukan ini ya. Katanya diam aja. Ternyata ketika di padang mahsyar, manusia satupun tidak ada yang bisa berbohong. Akan dengan sendirinya jujur. Kalau mulutnya nggak bisa bicara, anggota tubuh yang lainnya akan berbicara. Misalnya tangan, atau kaki, atau anggota tubuh lainnya. Nah, itu keadaan ketika di padang mahsyar. Ya. Lalu setelah padang mahsyar, ya, manusia di padang mahsyar sudah lewat, lalu ke mizan. Apa itu mizan? Mizan adalah timbangan yang Allah sediakan untuk apa? Ya, untuk manusia, untuk dihitung.
untuk ditimbang amalan perbuatannya. Kalau ketimbang berarti kan berat ya, untuk mengukur berat. Nah, berat mana, amalan baiknya atau amalan buruknya? Nah, itu tujuannya Allah menciptakan mizan ketika hari kiamat itu ya, untuk menimbang amalan perbuatan manusia. Yang lebih berat amalan baik atau amalan buruknya. Ya tadi, kalau amalan baiknya banyak atau berat, insya Allah sebagai tanda masuk surga. Dan atau sebaliknya, kalau amalan buruknya yang berat, nah, itu sebagai tanda masuk neraka. Lalu apa? Jika sudah dihisab tadi di padang mahsyar, terus ditimbang di mizan, lalu manusia akan melewati namanya sirat. Sirat akan dilewati seluruh manusia yang beriman ya. Tapi keadaan atau kondisi sirat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, salah satu hadisnya riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, aku mendengar kabar bahwa sirat itu lebih tipis daripada sehelai rambut. Oh, rambut aja tipis, ini lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Berarti orang ngeri kan melewati benda yang tipis banget, lebih tipis dari rambut, dan tajamnya seperti pedang. Amalan lebih tajam. Oh, ngeri kan? Tapi ketika keimanannya sangat kuat, ya sangat kokoh, seperti para nabi, ya keadaan seperti ini, keadaan orang-orang seperti ini, seperti para nabi ini, orang yang seperti ini akan melewatinya seperti kedipan mata. Oh, orang berkedip cepat kan? Ya, misalnya sirat itu terbentang dari sini sampai sana, dari ujung sini sampai ujung sana misalnya. Ketika kedipan mata, fotonya udah nyampe sana. Nah, ya kan seperti jembatan. Oh iya, ada yang terlupa. Jadi sirat ini berupa jembatan ya, Pak Tito belum jelaskan. Jembatan menuju ke surga yang di bawahnya itu neraka. Nah, tadi udah tipis, ya lebih tipis dari rambut, kemudian lebih tajam dari pedang. Orang lewatinya kan jadi takut. Dan di bawahnya itu neraka. Tapi ketika tadi keimanan yang kuat, yang kokoh ya, karena banyak beribadah dan beramal baik, insya Allah itu tidak menjadi halangan. Misalnya para nabi akan melewati dengan mudah seperti kedipan mata, cepat ya sampai. Atau seperti secepat kilat, langsung sampai. Ini yang orang-orang yang kedipan. Orang yang keimanannya sangat kuat. Ya tadi seperti seperti para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ya seperti itu. Ada yang seperti orang naik kuda, cepat. Nah, seperti orang naik kuda ya, seperti naik mobil ngebut, ya. Ada yang orang seperti berlari, ya. Jadi semakin kesini semakin lambat, tergantung tadi keimanannya. Kalau keimanannya makin lemah, berarti dia seperti berlari mungkin. Kalau yang lemah lagi, seperti orang berjalan. Kalau yang paling lemah, berarti ya tadi seperti kalau di buku kita seperti orang merangkak karena ketakutan mau jatuh. Karena di bawahnya neraka. Ya, seperti itu gambaran orang-orang yang melintasi sirat. Ya. Maka dari itu supaya kita mudah seperti kita cepat mungkin seperti orang berlari, makanya keimanannya harus kuat dan banyak beramal ibadah ketika di dunia. Ya. Oh ya, satu lagi Pak lupa. Mungkin dikatakan oleh Rasulullah hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya. Rasulullah pun tidak mengetahui. Semua makhluk, malaikat, manusia, para nabi tidak ada yang mengetahui hari kiamat itu kapan terjadi. Tapi Allah memberi kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sungguhnya hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat.
Jumat. Tapi hari Jumatnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, nah ini tidak diketahui. Pokoknya hari Jumat. Maka kita kalau di hari Jumat, Rasulullah menganjurkan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat. Karena tadi ya, khawatir terjadinya kiamat pada hari Jumat ya. Terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Baik, mungkin itu pembahasan untuk materi kiamat kubro pada hari ini. Mudah-mudahan lebih jelas dan lebih paham lagi tentang materi kiamat kubro ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi Pak Tito ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.